semuanya, nama saya Grace Natali Sirait dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk pembuatannya sendiri ada di bagian C, yaitu metodologi. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Data keuangan dikumpulkan dari sumber yang relevan seperti catatan transaksi harian dan estimasi pendapatan. Nah teman-teman, tentu ketika teman-teman ingin buat sebuah tabel data keuangan perlu mengumpulkan data terlebih dahulu yang pastinya harus relevan. Yang kedua adalah pembuatan template. Template untuk laporan keuangan dibuat dalam Excel dengan format yang jelas dan terstruktur. Untuk template-nya sendiri biasanya banyak menggunakan kolom tabel pada Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah penginputan data. Dari tabel yang sudah teman-teman buat dan juga data yang sudah teman-teman kumpulkan, teman-teman menginputkan data yang telah teman-teman kumpulkan dan meletakkannya ke dalam tabel yang tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini bisa berupa rata-rata, kemudian penjumlahan ataupun pengurangan dari data keuangan teman-teman. Nah, untuk halnya ini sendiri, teman-teman bisa menggunakan beberapa rumus dari Microsoft Excel seperti ini, dan ini. Ada banyak sekali rumus-rumus Excel yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin saya akan berikan contohnya. Di sini ada Word, ada Excel. Adalah tampilan awal Microsoft Excel, sangat polos. Nah, untuk membuat datanya sendiri atau penginputan datanya sendiri, teman-teman memerlukan yang namanya penggunaan table dari bar home, kemudian teman-teman cari yang namanya bottom border. Bisa mengklik tanda panahnya. Kemudian ada banyak sekali jenis-jenis tabel yang bisa teman-teman pilih. Biasanya banyak digunakan adalah all border. Contohnya nih, teman-teman harus blok. Nah, ini sudah terbold. Begini teman-teman menggunakan all border. Nah, seperti ini. Nah, untuk memperlebar dari datanya sendiri, teman-teman bisa mengarahkan kursor menuju kolom yang teman-teman inginkan, kemudian tinggal menarik saja si tanda panah, tanda segi lengkapnya itu, baik ke kanan maupun ke kiri. Begitu juga dari hurufnya, teman-teman bisa menarikkan ke bawah pula. Oke, nah setelah teman-teman menyocokkan si tabelnya ini sendiri, teman-teman bisa memasukkan data yang telah teman-teman kumpulkan, tinggal teman-teman ketik saja. Contohnya adalah nomor, kemudian pendapatan, lalu ada pengeluaran, dan lainnya seperti itu. Nah, untuk menggunakan rata-rata, teman-teman bisa menggunakan rumus-rumus yang telah saya berikan tadi. Kemudian teman-teman bisa memberikan warna menggunakan dari bar home, kemudian fill color sesuai dengan kemauan dari teman-teman. Seperti ini. Untuk diagramnya sendiri, teman-teman bisa memilih insert, kemudian bisa memilih insert column chart, kemudian ada insert bar chart, ada insert line chart, dan sebagainya. Tinggal disesuaikan sesuai dengan kemauan teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Nanti akan ada muncul begini. Ini karena belum ada tulisannya, jadi tidak ada diagramnya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Halo semuanya, aku Fede Belanti yang akan memaparkan membuat jurnal dan makalah menggunakan Microsoft Word. Baik, jadi di sini ada pembuatan jurnal dan makalah menggunakan Microsoft Word. Pembuatan jurnal dan makalah adalah aktivitas penting dalam dunia akademik untuk mendokumentasikan penelitian dan analisis ilmiah. Microsoft Word sendiri sering dipilih karena menyediakan fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Presentasi ini akan membahas langkah-langkah efektif dalam membuat jurnal dan makalah menggunakan Word, mulai dari memilih template hingga mengatur referensi. Microsoft Word menjadi pilihan utama dalam penulisan jurnal dan makalah ilmiah karena antarmukanya mudah dan dipahami bahkan oleh pemula. Semua pengaturan penting seperti margin, spasi, dan font dapat ditemukan dengan cepat melalui menu, memudahkan pengguna untuk menyesuaikan format dokumen. Selain itu, Word juga menyediakan fitur-fitur yang mendukung penulisan ilmiah, seperti template akademik, heading styles, dan references. Fitur-fitur ini membantu menjaga konsistensi format serta meminimalkan kesalahan. Word sendiri juga unggul dalam kompatibilitas. Dokumen dapat disimpan dalam berbagai format seperti Docs dan PDF, sehingga memudahkan kolaborasi dan pengiriman makalah. Selain itu, fitur track change juga memungkinkan revisi dan kolaborasi lebih efisien. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah membuat jurnal dan makalah menggunakan Word. Langkah pertama dalam menyusun jurnal atau makalah adalah memilih template yang sesuai. Word menyediakan berbagai template akademik yang sudah disesuaikan dengan format ilmiah seperti pengaturan margin, spasi, dan font. Umumnya margin yang digunakan adalah 2,54 cm dengan spasi 1,5 atau 2. Dan font Times New Roman ukuran 12. Template ini mempercepat proses penulisan karena pengguna tidak perlu mengatur format secara manual. Selanjutnya menyusun heading dan subheading.
Heading 1 dapat digunakan sebagai judul utama, heading 2 untuk subjudul dan seterusnya. Selain membantu menyusun struktur dengan jelas, heading styles juga memungkinkan daftar isi otomatis dibuat dengan fitur table of contents. Fitur ini memudahkan pembaca menavigasi dokumen dengan cepat. Selanjutnya ada penulisan referensi menjadi lebih praktis dengan menggunakan fitur references. Microsoft Word mendukung dengan berbagai gaya sitasi seperti APA, MLA, dan Chicago. Pengguna hanya perlu memasukkan sitasi langsung dari sumber dan daftar pustaka dapat dihasilkan secara otomatis. Selain itu, Word juga menyediakan opsi untuk menyisipkan gambar, tabel, atau grafik guna memperkuat argumen atau data yang disajikan. Terakhir ada fitur Track Changes. Sangat berguna untuk proses review dan kolaborasi. Setiap perubahan yang dibuat oleh anggota tim dapat ditampilkan secara transparan, dan komentar juga dapat ditambahkan pada bagian tertentu dari teks. Dengan semua fitur ini, Word memudahkan proses penulisan jurnal dan makalah secara efisien dan struktur.